Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai nasabnya fi'il mudhari'. Itu ada 3 part ya, ada 3 bagian. Ada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemarin dijelaskan fi'il mudhari' ketika nasab itu ada yang menyebabkan. Yang menyebabkan itu ada 10 macam ya, ada 10 macam. Yang 4 itu menasabkan dengan dirinya sendiri, artinya dengan amil tersebut. Yang sisanya ikut dinasabkan dengan lantaran a. Nah, kemudian sekarang atau pada kesempatan siang hari ini kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai jazmnya fi'il mudhari' ya. Kalau kemarin nasabnya fi'il mudhari', kalau sekarang jazmnya fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' nanti i'rabnya itu bisa jazm ketika apa ya, ketika kapan, seperti itu. Nah, ini dijelaskan di sini nggih. Jadi untuk kita tahu, oh ini i'rabnya jazm. Kok tahu ini jazm? Pasti ada yang menyebabkan. Yang menyebabkan di sini ada 18 ya. Nanti kita pelajari ke semuanya. Nah, tapi untuk terlebih dahulu, karena ini i'rabnya adalah jazm, maka kita buka kembali pembahasan mengenai alamat jazm ya, tanda-tanda dari i'rab jazm. Kita buka dulu. Kalau semisal belum buka, kita buka dulu. Nanti di sana dipaparkan alamat jazm itu ada 2, ada yang menggunakan sukun, ada yang menggunakan hadzaf nanti dibagi 2, ada yang pembuangan nun, ada yang pembuangan huruf ilat ya. Dibuka-buka lagi karena nanti saling berhubungan ya. Jadi bab yang ada atau pembahasan yang di bab ma'rifati alamatul i'rab mengenai tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda khafad, kemudian tanda-tanda jazm itu dipakai terus nggih, dipakai terus. Kemudian karena ini di fi'il mudhari' jazm ya, alamat jazm ya, kita harus kembali lagi ke alamat jazm tersebut. Nanti karena alamat jazm itu enggak hanya sukun ya, enggak hanya sukun, tapi juga ada yang dengan menggunakan pembuangan nun dan pembuangan huruf ilat, seperti itu ya. Tinggal kita buka lagi alamat jazm gitu. Itu nanti judulnya itu alamat jazmi gitu ya, alamat jazm itu nanti ada. Jadi ketika fi'ilnya fi'il mudhari' yang sesuai akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu, nanti alamat jazmnya menggunakan sukun. Kalau semisal nanti fi'il mudhari' tersebut bertemu dengan alif tasniyah, wawul jama', ya muannas mukhatabah, atau lebih dikenal lagi dengan af'alul khamsah, nanti alamat jazmnya dengan menggunakan pembuangan nun ya. Ketika nanti fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, dalam arti belakangnya berupa huruf ilat, maka nanti jazmnya tidak menggunakan sukun tapi dengan menggunakan pembuangan huruf ilat tersebut. Nah, nanti juga ada beberapa contoh yang enggak hanya sukun tapi dengan pembuangan nun dan pembuangan huruf ilat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jawazimul mudhari'i hadhihi, ini adalah bab yang membahas mengenai jawazimul mudhari'u. Jawazim itu jamak taksir ya, jamak taksir yang syughot muntahal jumuk ya. Kalau bentuk isim mufradnya adalah jazimun. Jazimun itu isim mufrad, kemudian dijamak taksirkan, disyughot muntahal jumuk kan menjadi jawazimu. Jazimun fa'ilun dijamak taksirkan menjadi fawailu, jawazimu. Jawazimul mudhari'i ya, jadi
kalimat-kalimat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' i'rabnya jazm ada alasannya, ada sebabnya. Nah, sebabnya ini namanya amil ya. Sebabnya ini namanya amil atau penyebabnya namanya amil. Jadi jawazimul mudhari' adalah amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari' seperti itu. Olah beliau Syekh Haji berkata, wal jawazimu amil-amil yang menjazmkan atau kalimat-kalimat yang menjazmkan ini total ada samaniyata asyara, total ada 18. Samaniyata itu 8, asyara itu puluhan ya, 10. Samaniyata asyara 18. Jadi nanti ada 18 kalimat, ada 18 kata, ada 18 amil yang menyebabkan fi'il mudhari' setelahnya terbaca jazm ya. Wahya, nah, adapun ke-18 ini adalah lam, pertama adalah lam, kemudian walamma dan lamma, wa alam dan alam, wa alamma dan alamma, wa lamul amri dan lamul amr, wa du'ai dan lamud du'a, wa la fin nahi dan la yang digunakan dalam nahi atau bentuk larangan. Lamul amri ini lam yang menunjukkan arti perintah, wa du'ai dan di sini ada wawu atofnya ke amr ya, dan lam yang menunjukkan arti doa ya. Kalau amr itu perintah, doa itu permohonan ya. Wala fin nahi dan la yang berada di nahi itu artinya larangan. Wa du'ai dan permohonan tapi arahnya ke larangan. Larangan tapi memohon bukan memerintah. Kemudian ada lagi wa in dan in, wa ma dan ma, wa mahma dan mahma, wa idma dan idma, wa ayun dan ayun, wa mata dan mata, wa aina dan aina, wa ayyana dan ayana, wa anna, wa hasma, wa kaifama, wa idha ya. Wa idha fi syi'ri ya. Dan idhanya ini fi syi'ri berada di kalam syair atau kalam puisi khosutan. Hanya di kalam syair untuk khusus yang idha. Ya, jadi total ini ada 18. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kok 20 ya. Oh ternyata ini ya. Ini digabung jadi satu, ini juga digabung jadi satu. Ini ada dalam kurungnya ya. Coba kita ulangi, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, ini 1, dijadikan 1 ya, karena memang maknanya ini sama nanti ya, cuma bedanya amr itu atasan ke bawahan, kalau doa itu dari bawahan ke atasan, kemudian berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sama idza ya. Total ada 18 amil yang nanti menjazmkan fi'il mudhari'. Sehingga ketika nanti kok ada lam, setelahnya itu ada fi'il mudhari'nya otomatis i'rabnya adalah jazm seperti itu. Kemudian wa aqulu dan saya berkata, aqulu beliau pengarang kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syekh Muhyiddin. Beliau berkata, al-adawatul lati tajzimul fi'lal mudhari'a. Adat-adat atau amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ini total ada 18 jaziman. Total ada 18 apanya jaziman menjadi tamyiz, apanya jaziman amil yang menjazmkannya. Jadi ada 18 amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Wa hadhil adawatu, nah adat-adat ini atau amil-amil ini atau perabot ini tangkosimu terbagi apa hadhil adawat ila qismaini ke dua bagian. Jadi perabot yang ada 18 ini nanti dikelompokkan menjadi dua kelompok. Al-qismul awalu, kelompok yang pertama ini yajzimu fi'lan wahidan, menjazmkan fi'il yang satu, artinya satu bagian pertama ini nanti menjazmkan satu fi'il mudhari' saja ya. Jadi nanti aja.
Wal qismus tsani, kemudian bagian yang kedua ini yajzimu fi'la, ini menjazmkan dua fi'il ya. Jadi ada nanti amil-amil yang hanya menjazmkan satu fi'il, ada juga amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Baik, amal qismul awalu ini kita lanjutkan. Adapun bagian yang pertama tadi sudah di sini ada dua bagian. Bagian pertama menjazmkan satu fi'il, bagian kedua menjazmkan dua fi'il. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Adapun bagian yang pertama ini fasitatu ahrufin, ada 6 huruf ya. Jadi ada 6. Jadi yang total di sini ada 18 ya, ada 18 amil. Jadi 18 ini nanti dibagi ke dalam dua bagian. Nah, untuk bagian yang pertama 18 ini dimasukkan ke bagian yang pertama, total ada 6. Jadi ada 6 dari 18 bagian yang masuk ke bagian pertama. Fasitatu ahrufin, ada 6 huruf. Nah, 6 huruf ini wahya lam, yang pertama adalah lam, kemudian walamma dan lamma, wa alam dan alam, wa alamma dan alamma ya. Jadi kalau kita pakai bahasa Arab pakai wawu terus ya, dan kalau dalam bahasa Indonesia ya dannya itu di terakhiran ya. Ini dicukupkan dengan koma. Alamma walamu amri wa du'ai, dan lam amr dan doa, wala finnah wa du'ai, dan la nahi dan la doa. Kemudian ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lam itu artinya belum ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian lama juga artinya belum. Alam itu artinya juga, sebenarnya alam dan alamma itu aslinya lam dan lamma ya, tapi hanya ditambahi hamzah istifham at-takriri ya. Jadi pertanyaan tapi tidak untuk dijawab, tapi untuk takrirkan atau diyakinkan, seperti itu. Nah, ini kesemuanya yang ada 6 ini wa kulluha hurufun. Kesemuanya ini adalah huruf ya. Di amil itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa huruf, atau bisa tidak berupa ketiga-tiganya ya. Seperti amil maknawi ibtidak itu tidak berupa isim, tidak berupa fi'il, juga tidak berupa huruf ya. Untuk amil yang menjazmkan, untuk bagian yang pertama ini total ada 6. 6-nya ini adalah huruf, semuanya adalah huruf bi'ijma'in nuhati, dengan ijma' atau kesepakatan atau konsensus ulama nahwu. Jadi semua ulama nahwu ini mengatakan kalau ke-6 amil yang menjazmkan ini semuanya adalah huruf ya. Adalah huruf. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab atau belajar nahwu sharaf, kita pakainya pendapat ulama nahwu ya. Pakai pendapatnya ulama, bukan pakai pendapatnya pemerintah Arab sana, enggak ya. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga sudah ditentukan ya, pakai ejaan yang disempurnakan. Kalau bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi enggak ada beda pendapat ya. Semua merujuk ke peraturan ya, peraturan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab enggak ada. Kalau bahasa Arab kita pakainya ya pendapatnya para ulama ya. Pendapatnya para ulama itu ada banyak. Kadang ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ada yang berpendapat C ya. Jadi enggak pakai peraturan negara Arab atau kerajaan Arab. Makanya pendapatnya para ulama, sehingga ya enggak bisa dipungkiri nanti terjadi beberapa pendapat. Nah, seperti yang di sini di bagian pertama ini semuanya sepakat kalau ini adalah huruf semua. Nanti ada yang mengatakan oh ini isim, oh ini huruf, itu juga ada. Seperti nikma bisa, itu ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan fi'il ya, seperti itu. Isim atau huruf ya, lupa juga ya. Kemudian kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama lam, alamma dan alam, alamma, lam amr dan doa, la nahi dan doa ya. Yang pertama untuk lam, lam, adapun lam ini fa harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Lam ini adalah huruf nafi
huruf jazm dan huruf qalb ya. Huruf nafi berarti nanti menafikan kalimat atau menafikan jumlah ya. Kalau menafikan atau dalam bahasa Indonesia itu menegatifkan ya, yang semula iya menjadi tidak ya, artinya ditambahi tidak, nafi itu artinya tidak, seperti itu. Wa jazmin dan jazm, lam ini dinamakan huruf jazm ya, karena nanti lam ini menjazmkan fiil mudhari setelahnya, yaitu yakun di sini. Aslinya yakunu menjadi yakun. Wa qalbin dan huruf qalb ya, huruf qalb ini membalikkan zaman ya. Membalikkan zaman yang semula zamannya ini zaman hal atau zaman istiqbal berubah menjadi zaman mati atau zaman lampau. Jadi nanti artinya lam itu artinya tidak dan sudah ya. Tidak sudah itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia lam itu diartikan belum ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang yang kufur belum ya. Ini ada kelanjutannya harusnya. Nah ini ada lam ya. Lam nanti menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Nah ini yakun. Oh, ini nunnya kok sukun tapi. Nah ini karena terjadi iltiqa'us sakinin, pertemuan dua huruf yang mati. Jadi aslinya itu seperti ini. Lam yakunil ladzina kafaru ya. Aslinya ini ada lam di sini. Nah, lam. Nah, ini kita hapus dulu ya. Maaf, mana tadi buangnya gimana? Kita tarik asalnya. Asal muasalnya adalah seperti ini ya. Aslinya adalah yakunu. Nah, ini sebelum ada lam ya, sebelum ada lam ini aslinya adalah yakunu. Kana yakunu, aslinya ini fi'il mudhari yang semula adalah kana yakunu, aslinya yakunu. Ini sebelum ada lam, jadi lamnya ini belum ada. Kemudian ketika ada lam, nanti lam ini gunanya apa? Menjazmkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari setelahnya ini i'rabnya adalah jazm. Ya, maaf. Jazm. Adalah jazm. Nah, jazm ini alamatnya ada 3 ya. Kita buka lagi di alamat jazmi ya. Dibuka di alamat jazm. Kita buka di sana. Alamat jazm ada 3, ada yang berupa sukun, ada yang berupa pembuangan nun, ada yang berupa pembuangan huruf ilat. Nah, kemudian kita lihat dulu yakunu di sini adalah apa ya? Yakunu, jadi untuk yang sukun itu untuk di fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Untuk yang pembuangan nun itu berada di af'alul khamsah. Untuk yang pembuangan huruf ilat itu ketika huruf belakangnya yaitu nun ini adalah huruf ilat. Huruf ilat itu bisa wawu, bisa alif atau ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini kita perhatikan di sini yakunu itu adalah bukan af'alul khamsah ya. Yakunu bukan af'alul khamsah. Af'ul khamsah itu adalah fi'il yang bertemu dengan alif tasniyah. Di sini enggak ada alif tasniyahnya, juga enggak ada wawu jama' ya. Ini bukan wawu jama', ini wawu asal ya. Juga enggak bertemu dengan ya muannas mukhatabah, sehingga bisa dipastikan ini bukan af'alul khamsah, sehingga alamat jazmnya bukan membuang nun. Kemudian apakah ini mu'tal akhir? Oh, ternyata enggak, ternyata huruf akhirnya berubah nun, bukan berubah wawu, alif atau ya. Sehingga yakunu di sini adalah fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Sehingga untuk alamat jazmnya ini menggunakan
menggunakan sukun ya. Sehingga yakunu yang semula yakunu ini nunnya dhamma diganti menjadi sukun menjadi yakun seperti itu ya. Yakun. Nunnya menjadi sukun. Nah, kemudian gimana? Ini cara bacanya gimana? Yakun atau gimana? Nah, ini kan nggak bisa dibaca. Nah, ada kaidah yang mengatakan kalau ketika terjadi dua huruf ilat, kok ternyata ketika terjadi pertemuan dua huruf ya, kok ternyata yang yang depan adalah huruf ilat, maka huruf ilatnya dibuang ya, huruf ilatnya dibuang ya. Biasanya kan ada pertemuan dua huruf, huruf depan itu di kasroh ya, huruf depan di kasroh itu ketika bukan huruf ilat. Oh, ini ternyata di sini ada wawu ini termasuk huruf ilat di sini, maka wawunya itu ini nggak bisa dibaca yakun, itu nggak bisa ya, kaidahnya nggak bisa, sehingga ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sorofnya seperti itu, sehingga menjadi yakun ya. Ini digabung yakun. Nah, menjadi lam yakun ya. Ini aslinya lam yakun. Kemudian kita kembali tadi lam yakunil ladzi. Nah, nunnya itu kasroh. Nah, itu asalnya gimana toh? Nah, asalnya itu adalah seperti ini. Ya, kita tadi sudah tahu kesimpulannya adalah menjadi lam yakun alladzina seperti ini. Lam yakun. Nah, ini gimana ini? Alladzina ya, seperti ini dulu ya. Alladzina. Lam yakun alladzina. Nah, nunnya itu kenapa kok kasroh? Karena kita lihat di sini ada apa di sini? Ini di sini ada hamzah, namanya hamzah wasol ya. Kalau kita perhatikan grup yang kemarin sudah disebar, ada hamzah wasol, ada hamzah kotok. Kalau hamzah wasol nanti ketika di tengah ucapan ini nggak dibaca ya. Sehingga ini kayak nggak dianggap hamzah wasol. Hamzah wasol tandanya biasanya kalau di Quran ada shot di atasnya. Kalau hamzah kotok ada kepala ain, kalau hamzah wasol ada shot ya. Nah, sehingga ini jangan dianggap, nggak usah dianggap, sehingga menjadi lam yakun ladzina seperti itu. Nah, ini kan juga bisa dibaca seperti ini ya. Karena kenapa? Karena lam yang ditasdid ini asalnya adalah dua lam ya. Dua lam, yang pertama sukun, yang kedua fathah. Jadi seperti ini jadinya. Nanti ini alifnya saya hapus, nggak dianggap karena hamzah wasol. Nanti lamnya ikut juga tasdid. Tasdid itu berarti perwujudan dari dua. Jadi seperti ini ya, ladzina. Ini cuma kita bayangkan saja ya, jangan diaslikan. Ini hamzahnya tadi hamzah wasol. Lam yakun ladzina gitu. Lam yakun ladzina, ini lamnya enggak usah dianggap, hamzah wasolnya enggak usah dianggap. Nah, kita buang dulu. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan lam sukun. Bacanya gimana? Lam yakun ladzina gitu, enggak bisa ya. Nah, untuk seperti ini namanya iltiqa'us sakinain, sama seperti yang tadi. Tapi karena yang tadi itu sukun huruf, yang sukun yang pertama itu wawunya bisa dibuang ya, karena huruf ilat ya. Tapi karena ini bukan huruf ilat, nun bukan huruf ilat, lam juga bukan huruf ilat, maka nanti nggak bisa dihapus salah satunya, apalagi kedua-duanya. Maka caranya adalah nunnya yang semula sukun ini diganti menjadi kasroh. Jadinya seperti ini. Nah, menjadi lam yakunil
ladzina, lam yakunil ladzina. Nunnya itu menjadi kasroh, menjadi lam yakunil ladzina. Nah, kita kembalikan ke yang pertama tadi, sehingga yang pertama tadi menjadi yang semula yakun menjadi yakuni ya. Jadi lam yakuni ladzina. Ini hamzah wasol ya. Ladzina. Nah, seperti ini. Lam yakunil ladzina. Nah, itu asalnya ya. Jadi lam ini menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Fi'il mudhari' setelahnya adalah yakun ya. Di sini aslinya adalah yakunu. Kita flashback lagi yakunu. Di sini antara kaf dan nun ada wawu. Jadi yakunu seperti itu. Kemasukan lam menjadi yakun. Nunnya sukun, nun sukun, wawunya juga sukun, wawu huruf ilat, wawunya dibuang menjadi lam yakun seperti itu. Lah lam yakun kemudian setelahnya ada alladzina. Itu bertemu dua huruf mati lagi, nun dan lam ya. Kemudian karena nggak ada huruf ilatnya, nunnya terpaksa dikasrohkan menjadi lam yakunil ladzina. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk lam ya. Jadi sudah contohnya adalah lam yakunil ladzina kafaru, kemudian wa qauluhu subhanahu qul lam tu'minu. Nah, ini juga ada lam. Oh, ini berarti setelahnya i'rabnya adalah jazm ya. Alamat jazmnya mana? Apakah wawunya sukun? Oh, ternyata bukan ya. Seperti yang tadi kita katakan, jazm itu punya tiga alamat. Ya, tinggal kita cari tahu dulu tu'minu itu alamat jazmnya apa ya. Jadi tu'minu jadi tandanya itu kalau semisal ada lam kok ternyata ini ya, lam nah, seperti ini. Dari sini kita harusnya sudah tahu, oh ini lam. Lam berarti alamat huruf fi'il setelahnya adalah fi'il mudhari', i'rabnya adalah jazm ya. Alamat jazm itu ada 3 ya. Jadi kita cari tahu dulu tu'minu di sini adalah apa. Oh, tu'minu di sini adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa ya? Kita buka lagi di pembahasan sebelumnya dulu ya. Kita buka di pembahasan alamat rofa yang terakhir yaitu nun. Di situ pembahasan mengenai af'alul khamsah. Jadi asalnya ini adalah tu'minuna ya. Asalnya adalah tu'minuna. Nah, ini sebelum ada lam ya. Jadi fi'il mudhari' ketika nggak ada amil yang menjazmkan atau amil yang menasabkan, alamat i'rabnya adalah rofa. Nah, af'alul khamsah ketika rofa, alamat rofanya adalah nun. Sehingga ya kita buka dulu di pembahasan alamat rofa yang memakai nun ya. Itu di af'alul khamsah. Jadi aslinya adalah tu'minuna. Tu'minuna kalian semua beriman ya. Kemudian kemasukan lam, af'alul khamsah ketika kemasukan lam, alamat jadi lam ini menyebabkan yang semula adalah rofa ya, tu'minuna itu rofa, alamat rofanya menggunakan nun. Ketika kemasukan lam, otomatis tu'minuna menjadi jazm. Menjadi jazm. Nah, alamat jazmnya adalah dengan hadfun nun ya. Kita buka lagi di di alamat jazm ya. Af'alul khamsah ketika jazm, nah kita sudah tahu jazmnya kenapa? Jazmnya karena ada lam. Ketika af'alul khamsah kok jazm, alamat jazmnya adalah pembuangan nun, sehingga nunnya ini dibuang ya. Bukan tu'minuna lagi tapi lam tu'minu seperti itu. Lam tu'minu kemudian ditambahi alif fariqoh ya. Alif untuk membedakan antara
wawu jamak dan wawu yang lainnya ya. Menjadi tu'minu seperti itu. Lam tu'minu. Nah, ini nunnya dibuang. Jadi enggak harus sukun terus ya. Tapi bisa pembuangan nun, juga bisa nanti pembuangan huruf illat ya. Pembuangan huruf illat. Baik, hingga menjadi kul lam tu'minu. Wa amma lama, dan adapun lama, lam ini artinya belum ya. Lam tu'minu belum, beriman siapa kalian? Semua. Belum, tapi nanti ada bedanya antara lam dan lama sebenarnya ya. Wa amma lama, dan adapun lama, ini adalah faharfun, adalah huruf ya, sama huruf mislul lam, seperti lam ya. Jadi lama dan lam ini sebenarnya sama, tapi tetap ada bedanya ya. Fin nafi, dalam menafikan ya, menafikan kalimat setelahnya atau menegatifkan suatu kalimat, wal jazmi, dan menjazmkan juga, wal qalbi, dan mengqalab juga membalik zaman dari zaman hal dan istiqbal menjadi zaman madhi ya. Contohnya adalah lamma yadzuqu adzab ya. Belum ini yadzuqu mencicipi ya. Dzaqo yadzuqu mencicipi siapa mereka? Mereka semua belum mencicipi siksa. Ini harusnya ada terusannya ya. Nah, kita cuma lihat dari perubahannya aja ya. Lamma yadzuqu ya. Yadzuqu ini sebenarnya adalah apa ya? Nah, dari sini yadzuqu itu adalah af'alul khamsah ya. Af'al khamsah dibuka lagi ya. Kami mohon dibuka lagi biar nanti bisa paham. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Jangan sungkan untuk bertanya. Jangan malu. Oh, saya kok belum bisa sendiri. Sebenarnya yang belum bisa banyak ya, Cuma kesempatan untuk bisa itu ya lewat bertanya. Kalau nggak bertanya ya nggak bisa ya. Yadzuqu ini asalnya adalah yadzukuna ya. Nah, ini ada nunnya. Ini nun ya. Yadzukuna aslinya. Ini aslinya adalah yadzukuna. Seperti ini. Sebelum ada lama ya. Aslinya adalah yadzukuna seperti itu. Nah, kemudian ada lama memasukkan ke yadzukuna ya. Semula yadzukuna adalah rofa, kemasukan lama menjadi jazm. Nah, alamat jazm dari af'alul khamsah ini adalah membuang nun, sehingga nunnya ini dibuang menjadi lamma yadzuqu ya. Nah, ini ditambahi alif untuk membedakan antara wawu jamak. Jadi ini wawunya wawu jamak ya. Jadi fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak ini namanya adalah af'alul khamsah. Af'al khamsah itu bentuk dari af'al itu bentuk dari jamak taksir dari fi'lun ya. Fi'il yang ada 5 ya. Fi'il yang ada 5. Nah, ini yadzuqu fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak atau nama lainnya af'alul khamsah. Nah, ini yang semula yadzuqu menjadi lamma yadzuqu, nunnya dibuang. Nah, kemudian yang setelahnya wa amma alam ya. Ini sudah lam, kemudian lama, kemudian ini alam. Wa amma alam, dan adapun alam ini fahuwa lam. Alam ini adalah lam ya. Sama seperti lam yang ada di sini. Zidat alaihi hamzatut taqriri. Ini la ala shawab taqriri ya. Lam yang ditambahi hamzah takriri. Hamzah yang untuk mentakrir ya. Mentakrir itu mengikrarkan. Contohnya adalah nahu qaulihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak ya. Nashrah ini ya.
fokusnya di nasroh. Alam nasroh bukankah, nanti maknanya bukankah. Di pertanyaan tapi tidak untuk dijawab, itu namanya hamzah takriri. Hamzah yang istifham, hamzatul istifham at-takriri ya. Pertanyaan tapi tidak untuk dijawab, tapi untuk diyakinkan ya. Bukankah telah melapangkan dada siapa kami laka kepadamu, melapangkan sodroka kepada dada kamu ya. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu? Enggak perlu dijawab iya atau belum, kan enggak perlu ya. Jadi nasroh ini asalnya adalah asalnya adalah nasrohu ya. Syaraha rohu, kemudian yaknya diganti nun, rohu. Nah ini termasuk fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu ya. Kita buka lagi di pembahasan alamat rofa ya, alamat rofa yang memakai dhammah, nanti di situ ada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Nah di sini ada, makanya pembahasan sebelumnya, kalau yang belum lihat silakan dilihat, kalau yang sudah lihat jangan dilupakan, karena itu digunakan terus ya. Nggak mungkin beliau Musonef Jurumiyah menulis sesuatu tapi nggak digunakan, tetap digunakan semuanya. Difahami, dihafalkan, kalau bisa dihafalkan matan Jurumiyahnya. Nashrohu ini kemudian, nashrohu artinya syoroha ya, telah membuka atau melapangkan. Syoroha telah melapangkan, nashrohu kami sedang atau akan melapangkan. Kemudian kemasukan lam ya. Lam itu berarti belum melapangkan siapa kami ya. Kemudian kemasukan hamzah ya. Alam nashroh, bukankah. Jadi bukan apakah tapi bukankah ya. Bukankah kami telah ya. Maknanya telah karena makna qalb. Bukankah kami telah melapangkan. Yang semula nasrohu haknya ini dhamma, tapi karena ada alam ini menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Hingga nasrohu menjadi jazm. Alamat jazm dari fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun adalah menggunakan sukun, sehingga menjadi nasroh. Alam nasroh, yang semula nasrohu kemasukan alam menjadi alam nasroh laka sodorok. Itu sudah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang setelahnya, membahas mengenai, ini kok masih banyak ya, mengenai alam ya. Wa amma alamma fahuwa lamma zidat alaihi hamzatu. Adapun alama, nah alama ini adalah lama ya, sama seperti ini sebenarnya, lama yang ditambah hamzah takrir sama. Zidat alaihil hamzatu yang ditambah dengan hamzah takrir, hamzah pertanyaan yang bermakna takrir. Enggak, jadi pertanyaan yang tidak usah dijawab, cuma diyakinkan aja, diyakini aja. Contohnya adalah alamma uhsin ilaika. Nah, bukankah saya telah berbuat baik ilaika kepada kamu, seperti itu. Alamma uhsin ilaika, bukankah kami telah berbuat baik kepada kamu. Jadi uhsin ini asalnya adalah uhsinu ya. Ahsana yuhsinu, ya-nya diganti hamzah untuk menunjukkan arti saya ya. Uhsinu menjadi uhsinu. Nah, ini nunnya menjadi, yang semula adalah dhamma menjadi sukun karena ada alamma. Ya sama seperti ini ya, enggak usah diulangi lagi. Sama seperti nasroh, ini asalnya adalah nasrohu menjadi nasroh karena ada alam ya. Kemudian di sini alam ma uhsin ilaika, asalnya adalah uhsinu, asana yuhsinu ya, yuhsinu, ya-nya diganti hamzah menjadi uhsinu. Uhsinu, kemudian ada alam ma di sini menjadi uhsin ilaika, bukankah saya telah berbuat baik kepada kamu.
nggak usah dijawab iya atau nggak usah. Ini hanya untuk komplain ya, kayak komplain. Kemarin saya bukankah saya kemarin sudah berbuat baik kepada kamu, kok kamu malah berbuat seperti ini? Misalnya seperti itu. Nah, itu sudah alama. Kemudian ada lagi wa ammal lamu. Adapun lam, faqad dzakaral muallifu annaha takunu lil amri wa du'ai. Nah, adapun lam ini musannif muallif di sini Syaikh Haji telah menuturkan bahwa lam ini nanti ada yang untuk lil amri wa du'a, untuk amr dan du'a. Amr itu perintah, du'a itu juga perintah tapi dari bawahan ke atasannya. Wa kullu minal amri wa du'a, setiap dari amr dan doa atau doa ya, kita berdoa ya dari bawahan ke atasan, dari seorang hamba ke Tuhan ya. Setiap dari atau semuanya dari amr dan doa ini yuksatu bihi tolabu khusulil fi'li tolaban jaziman. Ini semuanya ini yuksatu disengajakan untuk menginginkan hasilnya pekerjaan ya. Kan hasilnya pekerjaan. Baik, untuk perbedaan di antara amr dan doa. Nah, untuk doa mana tadi? Nah, untuk doa ini keduanya atau bersamaannya dulu, bersamaannya ini ya sama-sama untuk menghasilkan suatu pekerjaan ya. Ya kayak perintah ya. Perintah, kita memerintah, kita meminta ya. Meminta hasilnya pekerjaan dengan permintaan yang pasti. Jadi meminta atau kita menginginkan hasilnya suatu pekerjaan dengan suatu ucapan ya. Wal farqu bainahuma. Nah, tapi untuk ada bedanya, perbedaan antara amr dan doa. Ini anal amro, sesungguhnya amr ini yakunu minal a'la. Amr itu dari yang lebih tinggi, lil adna kepada yang lebih rendah. Jadi kalau amr itu dari atasan ke bawahan, menginginkan hasilnya pekerjaan dari atasan ke bawahan ya. Jadi memerintah, perintah ya, atau instruksi ya. Kama fil hadisi, seperti yang terdapat dalam hadis, fal yakul khairan au liyasmut ya. Fal yakul, maka seharusnya dia berkata khairan kepada kebaikan, au liyasmut, atau seharusnya dia diam ya. Ini menginginkan hasilnya pekerjaan kebaikan ketika berbicara, atau kalau nggak bisa berkata baik ya diam saja. Ini dari atasan ke bawahan, dari Kanjeng Nabi kepada umatnya. Wa amad doa, adapun doa ini fayakunu minal adna ilil a'la, dari bawahan ke atasan ya. Nahu qauli ta'ala, contohnya adalah liyaqdi alaina rabbuka ya. Liyaqdi alaina rabbuka ya, maknanya sama pakai lam ya, liyaqdi, cuma bedanya kalau dari atasan ke bawahan berarti amr, kalau bawahan ke atasan itu berarti doa ya. Ya, kita berdoa setiap hari itu ya namanya doa ya, bukan amr. Kalau amr itu dari Allah ke hambanya ya, itu namanya amr. Kalau kita ke Allah meminta sesuatu ya bukan amr, bukan merintah ya, tapi meminta. Itu ada sopannya ya. Wa amalah, dan adapun la, ini faqad dzakarul muallifu annaha ta'ti linnahi wa du'a. La ini nanti musannif Jurumiyah Syaikh juga menuturkan bahwa la ya, lam dan alif beda dengan lam saja. Ini ada yang untuk nahi, untuk melarang, dan memohon tapi untuk menolak ya. Wa kullu minhuma yuqsatu bihi tolabul kaffi anil fi'li wa tarkihi. Nah, setiap dari keduanya ini juga ada ditujukan untuk tolabul kaffi, meminta atau memohon atau menginginkan untuk mencegah anil fi'li, dari suatu pekerjaan, wa tarkihi, dan meminta untuk meninggalkan pekerjaan tersebut ya. Jadi larangan ya, bahasanya larangan.
Wal farqu bainahuma, perbedaan dari nahi dan doa ini adalah anan nahya, sesungguhnya nahi ini yakunu minal a'la ilal adna. Kalau larang nahi atau larangan itu dari atasan ke bawahan. Contohnya la takhaf, jangan kamu khawatir ya. Ini dawuhnya firman Allah menceritakan Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar ya, la takhaf, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut ya. La taqulu ra'ina ya. La taqulu ra'ina. Kemudian juga la taghlu fi dinikum. Nah, ini contoh-contoh dari nahi ya, nahi. La nahi ya. Contoh dari doa wa amat doa wadapan doa, maksudnya la yang bermakna doa ini fayakunu. Doa ini minal adna lil a'la, dari bawahan ke atasan. Contohnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna. Jadi ini doa ya, doa yang mencegah dari mu'akhodah ya. Mu'akhodah niku patrapan apa ya dalam patrapan niku semacam siksaan seperti itu. Wa qauluhu jalla sya'nuhu wala tahmil alaina isronna. Ini wala tahmil, ampun ya, janganlah, semoga engkau tidak. Nah, itu kalau pakai bahasa Indonesia yang sesuai dengan doa, semoga engkau tidak, atau jangan engkau, seperti itu. Nah, ini untuk contoh-contohnya ini juga sudah dicontohkan ya. Untuk falyaqul itu ada lam di situ. Ya, kita coba buka fal falyaqul ya, seperti ini. Falyaqul khairun aw liyasmut, juga liyasmut juga sama. Falyaqul ini di sini ada lamnya ya, dikatakan ada lamnya. Nah, asalnya gimana? Asalnya itu adalah yaqulu nggih. Yaqulu kola yaqulu. Kemudian kemasukan lam. Nah, kemasukan lam seperti yang kita tahu, lam ini termasuk amil-amil yang menjazmkan fiil mudhari'. Jadi yaqulu itu adalah fiil mudhari'. Nah, yaqulu i'rabnya menjadi jazm sebab ada lam di sini. Nah, alamat jazmnya apa? Kita cari tahu. Oh, yaqulu ini adalah fiil mudhari' yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Maka alamat jazmnya itu adalah menggunakan sukun yang semuanya lamnya dhammah menjadi sukun, menjadi liyaqul ya, liyaqul seperti itu. Aslinya yaqulu kemasukan lam, liyaqul. Nah, kemudian lam sukun, wawu sukun. Nah, ini wawunya dibuang ya, menjadi liyaqul seperti itu ya. Jadi liyaqul. Nah, menjadi liyaqul, liyaqul ya. Ya, kita hapus saja, mana penghapusnya. Oh, langsung hilang semua. Menjadi maaf. Menjadi liyaqul tadi sudah ya. Liyaqul. Nah, kemudian di sini ada ada fa di sebelum dari lam ya. Ada fa di sini. Nah, ketika lamnya tadi kasro ya. Lam kasro tapi kok sebelumnya ada huruf yang hurufnya itu terbaca, artinya terbaca ya. Seperti fa atau wawu ya. Nanti ketika ini
di depan ada huruf lagi, nanti lamnya tidak jadi kasroh tapi menjadi sukun. Fal yakul ya. Ketika huruf sebelumnya itu fathah, nanti lamnya itu disukunkan. Fal yakul. Jadi bukan fali yakul, bukan, tapi fal yakul khairon au liyasmut. Nah, liyasmut itu juga sama. Liyasmut itu ada lam bertemu dengan aslinya adalah yas mutu ya. Yas mutu bertemu dengan lam. Lam ini menyebabkan kalimat setelahnya i'rabnya adalah jazm, alamat jazmnya adalah sukun. Jadi menjadi yas. Ya, semula yas mutu menjadi yas mut. Liyas mut ya. Liyas mut, ini lamnya tetap kasroh ya. Karena sebelumnya sukun ya, sebelumnya sukun. Au liyas mut, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan falyakul khairon au liyasmut. Kemudian yang lagi liyaqdi. Nah, ini liyaqdi ya. Liyaqdi ini contoh untuk yang belakangnya berupa huruf ilat ya. Aslinya adalah qodo yaqdi. Yaqdi aslinya adalah yaqdi. Nah, ini ya. Yaqdi. Nah, yaqdi aslinya adalah yaqdi. Nah, ini belakangnya berupa huruf ilat, berupa ya ya. Ya itu huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, ada alif, wawu dan ya ya. Ada alif, wawu dan ya. Nah, kemudian di sini ada lam di sebelum yaqdi ya. Liyaqdi. Yaqdi seperti yang kita tahu, lam di sini adalah menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Jadi yaqdi yang semula rofa, yaqdi dotnya panjang karena setelahnya ya. Ketika masukkan lam, nanti yaqdi i'rabnya adalah jazm. Alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat. Jadi huruf ilatnya dibuang menjadi liyaqdi ya. Liyaqdi, dotnya enggak jadi panjang tapi pendek ya. Liyaqdi. Nah, liyaqdi seperti ini. Ya, seperti yang tertera di sini ya. Liyaqdi alaina. Seperti yang ada di sini liyaqdi. Ya, semuanya liyaqdi kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada la takhaf. La takhaf itu juga ini ya, ada la di sini. Yang semula adalah takhafu ya. Kita coba bahas. Asalnya adalah takhafu. Khofa ya khofu ya. Kemudian kemasukan la. Nah, gara-gara ada la, nanti takhafu yang semula rofa, fa-nya dhammah menjadi jazm. Jazm, alamat jazmnya menggunakan sukun menjadi la. Sukun ya, la takhaf. Nah, ini enggak bisa ya, fa dan alifnya sukun, alifnya ya sukun, alifnya ya mati, kemudian bertemu fa, kemudian alifnya dihapus. Alifnya dihapus karena iltiqa sakinan sehingga menjadi la takhaf. La takhaf wala tahzan. Kemudian contoh yang lain la taqulu ya, ini la taqulu, ini aslinya adalah taquluna. Masukkanlah. Nah, ini af'alul khamsah, af'alul khamsah. Ketika rafa ada nunnya, ketika jazm nunnya dibuang. Kenapa kok jazm? Karena ada la di sini. Sehingga menjadi la taqulu. Ya, nunnya dibuang. Ini tambah alif la taqulu seperti itu. Begitu juga untuk la taghlu juga sama, kemudian la tu'akhid. Nah, ini khid dzalnya ini aslinya tu'akhidhu ya, tu'akhiduna menjadi tu'akhidna karena ada lanya. Kemudian juga la tahmil, tahmil aslinya adalah tahmilu, lamnya dhammah karena ada la menjadi la tahmil. Kemudian untuk wa ammal qismus tsani wallahu a'lam.